Shalom, selamat jumpa kembali kita di dalam ibadah online kita saat ini. Kita bersyukur kalau kita masih bisa menyelenggarakan ibadah seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memasuki akan minggu-minggu Paskah, dan hari ini kita merayakan Jumat Agung. Selamat bagi kita sekalian yang memahami dan mengerti betapa kasihnya Tuhan atas kehidupan kita. Hari ini banyak sekali gereja-gereja yang merayakan acara Jumat Agung yang ada, dan saya bersyukur kalau saya diberi kesempatan oleh House of Sacrifice untuk membagikan renungan firman Tuhan sehubungan dengan Jumat Agung yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa sebentar untuk kita menerima bagian firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami merendahkan hati, membuka hati untuk boleh diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu. Hamba-Mu berdoa biar acara perenungan firman pada malam hari ini boleh memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya perayaan Easter ini kalau bagi saya secara pribadi jauh lebih besar daripada perayaan Natal. Karena apa? Memang kita ini celebrate tentang kebesaran Tuhan, tentang kebangkitan Tuhan, tentang Tuhan yang luar biasa yang sudah menang atas maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin membahas bagian firman Tuhan yang saya beri judul betapa Tuhan itu cinta kita, ya, betapa Tuhan Yesus itu cinta kita. Saya akan membahas dari saat beberapa waktu sebelum Tuhan Yesus ditangkap kemudian disalibkan, yaitu ketika mereka mengadakan perjamuan malam, ya. Jadi perjamuan malam kita melihat bersama-sama, mari dari kitab Markus pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-26. Alkitab berkata seperti begini: sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Bapak Ibu, kalau kita melihat sekilas sepertinya kita tidak mengerti akan ayat ini, tapi sebetulnya ini ayat yang luar biasa. Di dalam tradisi perayaan Paskah orang Yahudi, rupanya ada liturgi mereka setiap kali merayakan Paskah, karena Paskah itu kan merupakan satu peringatan ketika mereka dilepaskan dari dari penjajahan bangsa Mesir pada saat itu. Passover, keluar daripada penjajahan. Dan rupanya bangsa Yahudi itu memiliki satu tradisi, satu liturgi untuk merayakan itu, merayakan kebebasan itu. Kalau saya pelajari, sebetulnya paling tidak liturginya itu ada 4 tahap. Dan itu semua memberikan makna yang luar biasa. Mirip orang yang sedang mengadakan hajatan pernikahan atau apa begitu loh, ya. Ada entry-nya, ada main-nya, kemudian ada dessert-nya, seperti begitu. Nah, 4 tahap perayaan Paskah itu, liturgi perayaan Paskah itu yang pertama itu biasanya disebut sebagai pembukaan. Nah, pada waktu pembukaan itu, jadi waktu entree itu ada satu piala yang disediakan di situ, namanya piala kidus atau cawan kidus, ya, dimana di situ ada isinya anggur. Dan pada saat piala itu diberikan, kemudian diberkati terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada mereka yang datang. Biasanya ada kelompok-kelompok kecil yang merayakan gitu, ya paling tidak keluarga. Nah, kemudian ada imamnya di situ. Nah, sebagai imam dia memberkati piala itu dengan isi anggur yang ada. Nah, kemudian setelah diberkati, si imam itu mencuci tangannya. Jadi itu ada liturginya, saudara, ya. Mencuci tangannya, kemudian mengambil sayur asin, dimasukkan atau dicuci yang sama, kemudian dibagikan. Nah, ini antrinya bagus, ya. Jadi kalau kita sekarang ya makan saladnya dulu begitu. Nah, ya,
cawan itu kemudian diminum bersama-sama, kemudian mereka menaikkan doa dan puji-pujian. Ya, apa itu? Thanksgiving. Ya, jadi itu merupakan doa ucapan syukur. Sampai hari ini mereka memberkati, ya Tuhan memberkati mereka di dalam usaha mereka, di dalam pencarian mereka, dalam pekerjaan mereka. Itu bagian yang pertama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah dia ada ontri itu, saudara, dia langsung dilanjutkan dengan main menu. Ada menu utamanya. Nah, menu utama di bagian pertama itu pembuka, itu kalau dipelajari isinya adalah roti yang tidak beragi yang disertai dengan sayur pahit. Ya, jadi rupanya mereka akan mengenang terus, akan dikenang terus keadaan di mana bangsa Israel itu dibebaskan Tuhan dengan campur tangan yang luar biasa. Ketika mereka melihat orang-orang Mesir digulung di dalam air laut yang ada, mereka merasa bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas kehidupan mereka. Nah, itu adalah bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua itu disebut sebagai ibadat sabda. Nah, di dalam ibadat sabda ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada piala yang kedua, ada cawan yang kedua yang disebut sebagai cawan Haggadah. Nah, saudara, di tempat ini imam itu menaikkan doa-doa yang lebih lagi, yang menaikkan puji-pujian syukur lebih lagi. Nah, di situ kemudian mereka melanjutkan kepada liturgi yang ketiga yang disebut sebagai perjamuan makan. Di sini nanti endingnya mereka akan bersukacita makan bersama-sama. Cawan yang ketiga itu disebut sebagai cawan birkat Hamazon. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya pokoknya ini rupanya cawan-cawan yang disediakan mereka sebagai liturgi mereka. Mereka bersukacita di acara Passover, di acara Paskah itu. Imam mengambil sekali lagi roti yang lebih gede lagi, roti yang bundar di perjamuan makan. Kemudian menaikkan doa-doa, ucapan syukur, tapi jauh lebih banyak. Nah, ini syafaat. Nah, umat yang di situ atau keluarga yang di situ atau orang yang berkumpul di situ, setiap kali imamnya menaikkan doa syafaat, mereka harus respon dengan kata amin, amin, amin. Saudara, memang luar biasa. Liturgi perayaan mereka itu diisi dengan makan, dan mirip seperti kita lah ya, sukanya makan sana, makan sini. Nah, itu pada stage yang ketiga. Nah, setelah itu mereka minum dari piala birkat Hamazon itu bersama-sama. Ya, setelah minum dari cawan itu bersama-sama di stage yang ketiga, mereka diberi acara bebas. Ya, diberi acara bebas untuk bersendaguro, untuk menikmati fellowship satu dengan yang lain. Ini agak panjang waktunya. Nah, sebelum perayaan itu berakhir, maka sampai kepada stage yang ketiga, yang ini sangat menarik, ya. Karena apa? Di stage yang ketiga itu disediakan piala atau cawan atau cangkir piala yang lain yang disebut sebagai piala Halel. Halel itu yang menghasilkan kata haleluya, praise the Lord, piala pujian kepada Tuhan. Tetapi ironisnya, piala itu isinya adalah anggur yang asam. Ya, jadi anggur asam itu ditaruh di situ, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian mereka menyanyikan pujian. Pujiannya diambil dari kitab Mazmur pasal 115 sampai 118. Nah, kisah di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 yang kita baca ini, sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian ini, sebetulnya yang pujian Halel dari Mazmur 115 sampai 118. Kemudian pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Bayangkan saudara, ini sebetulnya seperti pemotongan dari liturgi yang biasanya.
Seharusnya setelah mereka menyanyikan nyanyian Halel itu, mereka akan minum atau imam itu akan minum dari piala Halel yang isinya anggur asam itu, kemudian dibagikan kepada mereka. Tapi di dalam peristiwa ini, di mana Tuhan mengadakan perjamuan makan yang terakhir, sepertinya di stop di situ, menyanyikan pujian, kemudian Tuhan menuju ke Bukit Zaitun dan disertai oleh murid-muridnya. Jadi sebetulnya ini adalah perayaan yang belum selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu cerita setelah ini. Jadi ini adalah cuplikan dari bagian terakhir di mana mereka merayakan Passover, mereka merayakan Paskah, mereka membuat perjamuan Paskah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah mereka pergi ke Bukit Zaitun atau di Taman Getsemani itu, kemudian kita mengenalnya apa yang terjadi di sana. Sebelum si imam itu, Tuhan Yesus itu meminum cawan dari cawan Halel yang isinya anggur asam itu, dia datang bergumul di Taman Getsemani. Semua kita tahu ceritanya. Di situ dia berdoa, dia gemetar, bahkan Alkitab mencatat keringatnya seperti keluar seperti darah. Karena satu pergumulan yang luar biasa. Tuhan Yesus sampai berkata begini, Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu, berlalulah. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saudara tahu cawan yang berisi anggur asam itu adalah bagi Tuhan adalah sesuatu pernyataan kasih yang luar biasa kepada manusia. Sebab secara manusia dia berkata, kalau boleh cawan ini berlalu, karena terlalu berat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kenyataannya, bagaimana kisahnya sampai akhirnya kita melihat bahwa betul-betul cawan yang berisi anggur asam itu harus diminum oleh Tuhan. Kalau kita melihat dari kitab Markus pasal selanjutnya, ayat yang ke-15, pasal yang ke-15, ayat yang ke-36 dikatakan, maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Apakah anggur asam yang ada di dalam cawan Halel itu betul-betul diminum oleh Tuhan Yesus? Iya, tapi bukan pada perjamuan itu. Ya, dia bawa ke Taman Getsemani. Perasaan yang ada, sebetulnya Tuhan Yesus tidak takut mati. Yang dia takutkan itu adalah ditinggal oleh Bapaknya. Ya, dia sangat takut kalau Bapaknya tidak menyertai dia. Ini teladan yang luar biasa loh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia ketika menjadi manusia, dia tahu betapa perlunya manusia itu bergantung kepada Bapaknya. Saya tidak tahu kalau hari-hari ini banyak di antara kita yang tidak peduli untuk kita bergantung kepada Bapa. Bahkan dengan mudah kita berkata, aku mau tinggalkan Tuhan. Aku tidak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Aku tidak mau ibadah-ibadah lagi. Karena apa? Karena penderitaan, karena persoalan yang sedang kita gumulkan, atau karena doa-doa yang tidak terjawab, atau karena masalah yang begitu banyak terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita belajar dari perjamuan akhir ini. Tuhan sengaja tidak meminum di dalam perjamuan terakhir itu dan kemudian membagikan cawan yang berisi anggur asam kepada murid-muridnya karena dia tahu itu terlalu berat. Dia sengaja bawa di hadapan Bapaknya. Seorang diri dia datang, bahkan sampai berpeluh seperti peluhnya itu dikatakan seperti darah, karena rasa takut. Karena ketika minum cawan itu artinya dia terpisah dari Bapaknya.
Saya berdoa supaya kita belajar dari hal ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus mengambil bagian yang terberat dan dia tidak mau murid-muridnya mengalami akan hal itu. Tuhan Yesus ambil bagian dari isi cawan Halel itu, yaitu anggur asam. Supaya apa? Supaya kita atau murid-muridnya atau anak-anaknya tidak melewati masa yang berat itu. Karena dia tahu itu masa yang paling sulit ketika dosa harus dihadapkan kepada Tuhan. Jadi anggur asam itu orang lain juga menyebut sebagai anggur murkanya Tuhan. Jadi betapa cintanya Tuhan kepada kita orang yang dipilihnya, kepada kita orang yang menjadi muridnya. Dia berkata, enggak mungkin ini akan bisa tahan. Orang-orang pilihannya tidak akan pernah bisa tahan. Itu sebabnya dia tahan dirinya sendiri di atas kayu salib. Dan tadi dikatakan di dalam Markus pasal 15, dia buktikan anggur asam itu dia minum seorang diri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya berita akan Paskah, berita akan Jumat Agung sebetulnya adalah berita tentang betapa Tuhan cinta kepada saudara dan saya. Hari ini saya rasa banyak sekali orang yang sulit bisa memahami cintanya Tuhan karena tekanan yang begitu luar biasa. Semua kita sadar perkembangan zaman yang ada, bahkan orang berkata sudah mendekati akhir zaman. Tekanan pressure dalam kehidupan anak Tuhan itu akan memurnikan setiap orang yang mengerti cintanya Tuhan atas kehidupan kita. Sangat mudah hari-hari ini kita berkata Tuhan tidak sayang kepada aku. Sangat mudah hari-hari ini ketika persoalan melanda kita bisa berkata Tuhan tidak cinta lagi kepadaku. Saudaranya dua hal aja kok. Kalau orang itu sakit gak sembuh-sembuh, selalu dia mempertanyakan, apakah Tuhanku ini adalah Tuhan yang hidup? Atau orang yang dihantam masalah keuangan, ya, masalah ekonomi, mereka berkata, aduh, aku kan sudah melayani, ya toh. Aku sudah sungguh-sungguh, aku sudah berdoa, aku sudah ikut komsel, aku sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi kenapa keadaanku masih seperti begini? Orang mudah kecewa, orang mudah meninggalkan Tuhan, orang mudah berkata Tuhan tidak cinta lagi kepada dia. Apalagi kalau dia melihat orang lain yang tidak sungguh-sungguh, bahkan tidak melayani, sepertinya hidupnya diberkati. Mudah sekali kita akan kecewa. Dan biasanya kalau seseorang mengalami kesulitan di dalam hidupnya, dia mencoba untuk mencari siapa yang bisa disalahkan. Nah, yang bisa disalahkan itu yang paling mudah ya Tuhan, saudara. Buat anak Tuhan itu kalau ada apa-apa yang sulit, yang nggak bisa, kemudian menjadikan hatinya pahit, itu pertama yang paling disalahkan selalu Tuhan. Betul atau tidak? Mungkin kita mengalami hal yang sama. Kita kecewa karena kita sudah sungguh-sungguh, kita sudah dimuridkan, bahkan mungkin kita sudah ditabiskan jadi pendeta. Kita saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita setia beribadah, kita membawa persembahan kepada Tuhan. Tetapi nggak berubah-ubah keadaan ekonomi kita. Sementara yang lain sudah bisa beli mobil, kita belum bisa. Orang lain sudah bisa membeli properti, kita belum bisa. Atau kita dalam keadaan sakit yang tidak sembuh-sembuh. Kemudian kita menjadi putus asa, kita menjadi lemah. Saya mau beritahukan kepada saudara, berita Paskah hari ini adalah Tuhan mengasihi hidup kita. Tuhan cinta kepada saudara dan saya. Bukankah itu yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah melihat ada seorang ibu yang membuang anaknya? Atau seorang ibu yang melupakan anaknya? Ya pernah sih, ya pernah. Ya toh? Kita lihat di berita pernah itu. Ada ibu udah putus asa, anaknya ditinggal aja di kantor di depan kelurahan atau lain sebagainya. Ya, udah putus asa, lupa kepada anaknya. Tapi Tuhan juga berkata,
Kalaupun ada ibu seperti begitu, tetapi aku tidak akan pernah lupa akan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia bayar harganya dengan nyawanya di atas kayu salib yang membuktikan anggur asam tidak perlu untuk kita lewati. Kalau kita mengalami hal seperti begini, bisa jadi itu karena pekerjaan iblis dalam kehidupan kita. Karena dia akan mencari cara supaya saudara dan saya ini lupa atau tidak mau tahu tentang cintanya Tuhan. Perhatikan, tidak semua orang dipilih. Memang semua orang dipanggil. Banyak orang yang dipanggil, tetapi hanya orang-orang tertentu yang menjadi pilihan Tuhan, umat miliknya Tuhan. Dan itu saudara dan saya yang menerima Yesus dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, ketika kita menerima Yesus dalam hidup kita, ada Roh Kudus yang ditaruh di dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada perkara yang jelek yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kalau ada sesuatu yang jelek menimpa kehidupan kita, sudah pasti bukan dari Tuhan. Tetapi iblis selalu menggunakan hal itu supaya kita mempertanyakan tentang cintanya Tuhan. Hari ini beritanya adalah berita Tuhan itu begitu cinta kepada kita, sehingga hari ini kita melihat dan merayakan bagaimana dia mengalami atau mendapatkan kutukan dosa itu, bagaimana dia harus meminum anggur asam itu seorang diri. Nah Bapak Ibu, mengapa kita seringkali merasa kecewa dan merasa tidak dikasihani Tuhan, tidak disayang Tuhan. Orang lain merasa biasa saja, tetapi sepertinya diberkati oleh Tuhan. Bapak mana yang rela anaknya menderita? Saudara dan saya itu diberi hak untuk menyebut dia Bapak. Bapak mana yang rela anaknya menderita? Bahkan kalau saya melihat ya, kalau ada orang tua yang anaknya sakit, ya khususnya si mama, dia berkata, Tuhan, jangan dia yang sakit, saya saja yang sakit. Kalaupun saya harus sangat menderita, biarlah itu tertimpa kepada saya. Jangan anakku, tolong sembuhkan dia, pindahkan penyakitnya kepadaku. Ya toh? Itu manusia. Bapak aja kalau melihat anaknya susah, oh dia berjuang. Tadi saya habis membawa seorang bapak dan anak, ya mereka lagi liburan. Saya tanyakan, kelihatan bahagia sekali gitu ya. Apakah ini anak satu saja? Iya, this is the only son katanya. Dia anak laki satu-satunya, mungkin saya masih usia sekitar 11-12 tahun. Anaknya ceria sekali, bapaknya sayang sekali. Dan kita ngomong, terus apa rencanamu? Rencanaku ini sebentar lagi aku mau beli satu properti lagi untuk anakku itu, gitu ya. Anak masih umur 10, 11, 12 tahun sudah dipikirin loh sama bapaknya untuk punya rumah. Aku sudah punya rumah sendiri dengan istriku, dan ini nanti aku mau beli lagi, dan aku akan bahagia kalau bisa membelikan rumah buat anakku itu. Sebelum aku retired, dia berkata begitu. Saudara, seperti begitu orang tua kepada anak, apalagi Bapa kita yang di surga. Hati Bapa, saya percaya dia rela menderita supaya anak-anaknya tidak menderita. Bukankah itu satu berita yang luar biasa, Pak? Tetapi mengapa aku saat ini sedang dalam keadaan penderitaan? Saudara, kuatkan hatimu, karena Tuhan sedang membuat kita mengerjakan kehidupan kita sesuai dengan rencananya. Pemulihan demi pemulihan akan dilakukan sesuai dengan caranya dia. Jangan belajar kita ini mengatur Tuhan, karena Tuhan punya cara dan waktu yang luar biasa. Bapak Ibu, saya ingin mengakhiri akan renungan hari ini dengan satu ayat firman Tuhan yang menurut saya menolong saya sekali untuk senantiasa berharap dan bergantung kepada Tuhan. Saya juga pernah merasa kecewa yang dalam, ya. Kecewa yang dalam kepada Tuhan karena apa? Sepertinya Tuhan tidak tolong hidup saya. Bapak Ibu, dalam titik tertentu
orang yang melayani Tuhan, kalau imannya tidak kuat atau tidak ada orang yang menyupport, tidak ada community yang menyupport saudara yang dikasih Tuhan, pada titik tertentu dia akan sepertinya lone, sendirian. Saya bersyukur punya istri yang senantiasa mengingatkan ketika lemah, berkata, ayo kuat, tetap maju kuat. Saya bersyukur punya community yang setiap kali kita bicara itu membangkitkan semangat. Saya bersyukur ada orang-orang di sekitar saya yang secara khusus mendoakan, selalu berkata apinya semakin besar, kemampuan rohani ditambahkan. Saya bersyukur di lingkungan orang-orang yang bisa menguatkan ketika saya lemah. Tapi ada satu titik memang pada waktu itu sehingga membuat setelah saya membacakan Yeremia pasal 31 itu, saudara, habis itu nggak pernah lagi ada pemikiran bahwa Tuhan itu kadang membuat kita ini istilahnya luka atau kita menjadi sengsara. Enggak. Setelah itu saya tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Kalau ada hal yang tidak baik, biasanya kesalahan kita atau usaha setan untuk memutarbalikkan segala sesuatu. Makanya kalau ada hal-hal yang seperti itu saya tolak. Ya, saya selalu deklarasi Tuhanku baik. Ya, lah kok nggak baik? Ya pasti bukan salahnya Tuhan, pasti salahku, atau pasti salahnya si setan, atau pasti salahnya akan situasi dunia ini. Sehingga Tuhan bebas membentuk kehidupan kita. Ayo kita sama-sama membaca sebelum kita selesai dari Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Yang pertama, ayat yang pertama, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang pertama dia berkata, akulah kepala keluarga dari keluarga Allah. Jadi dia adalah kepala kehidupan kita. Dia pemimpin di dalam kehidupan kita. Ini Tuhan yang bicara. Aku sendiri yang akan jadi pemimpin. Saudara, kalau kita punya pemimpin yang bertanggung jawab, kita suka ya. Kita kalau punya pemimpin yang berani membela kita, kita pasti suka. Tapi kalau ada pemimpin yang nyalah-nyalahin, jelek-jelekin kita tinggal lah. Buat apa ngikuti seperti begitu? Nah, Bapak kita, dia Tuhan yang kita juga belajar identitasnya luar biasa. Dia Yehova Rafa, dia penyembuh. Dia provider, Yehova Jireh, dia Tuhan yang ajaib luar biasa, dia El Shaddai. Dan dia berkata, aku pemimpin umatku. Ya, akulah kepala dari umatku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sendiri yang berkata bahwa dialah pemimpin hidupmu dan pemimpin hidupku. Ayat yang kedua berkata seperti begini, beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa, yaitu siapa? Umat pilihannya, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Sudah dia tahu kalau umat-umatnya itu berjalannya bisa menjadi capek, mencari tempat istirahat, mirip dengan kita sekalian. Banyak di antara kita yang hari-hari ini capek dengan kehidupan yang ada. Dia tahu kalau kita sedang berjalan mencari tempat istirahat karena persoalan, masalah kehidupan kita ini rasanya capek dan berat, ya kan? Ada yang berkata, aduh, gimana ditanya apa kabar? Gak ada kemajuan. Rasanya putus asa. Hari demi hari seperti begitu, capek. Dia tahu kalau umatnya Israel itu sedang berjalan mencari tempat untuk beristirahat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini mendengar akan firman ini, dan kau masih dalam keadaan capek, kau dalam keadaan lemah, bahkan kau dalam keadaan putus asa, dia berkata, aku kepalamu, aku pemimpinmu, yang aku tahu engkau sedang mengalami kecapean, engkau mengalami kesulitan, engkau mengalami persoalan. Ayat yang ketiga bagus dari Yeremia 31 ini, dari jauh. Ya, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Enggak dari dekat, dari jauh dia sudah menampakkan diri. Dan dia berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih
yang kekal, everlasting love. Aku itu mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bukti di atas kayu salib itu adalah bukti kesetiaan Tuhan. Dan dia berkata, itu kasihku nak. Itu kasih yang aku berikan kepadamu. Nah, saudara ini kasih Tuhan. Kita melihat bahwa Tuhan itu peduli dengan keadaan kita. Nggak nunggu jarak dekat kok. Jarak jauh pun dia sudah tahu. Kalau kita ini orang-orang yang membutuhkan perhatian akan dia. Dan dia El-Roi, Tuhan yang melihat sampai ke dalam hatimu. Ayat yang terakhir, aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hei anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukacita. Celebration akhir dari hidup kita. Ketika saudara dan saya membiarkan Tuhan itu memberikan penghiburan, pemulihan di dalam kehidupan kita. Jadi berita Jemaat Agung pada saat ini adalah Jesus love you. Tuhan mengasihi engkau. Mungkin kau sudah lama tidak mendengarkan hal ini, atau sudah terbiasa Jesus love you. Tapi benar-benar hari ini, kalau kita merenungkan akan apa yang terjadi pada Jumat Agung itu, beritanya cuma satu. Dia Tuhan yang mencintai engkau dan saya. Saya kadang juga heran kenapa dia mau ya diutus sama Bapaknya turun ke dunia untuk disiksa, untuk menderita ya. Karena memang Tuhan kan terikat kepada firman-Nya. Dosa yang harus menanggung akibatnya. Ya kadang saya berpikir kenapa Tuhan Yesus kok ya mau disuruh ya. Oh bukan dia yang salah kok, gitu. Manusia yang salah, dan manusia pun masih kurang ajar lagi kepada dia. Tidak percaya lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena dia tahu mungkin dia di surga sudah nyaman, tetapi ada surga yang lain yang dia harus perjuangkan. Apa itu? Saudara dan saya. Ya, kita ini surga-surga kecilnya Tuhan. Makanya kalau kita sudah menerima Tuhan di dalam hidup kita, Bapak Ibu, ya, sukakan hati dia melalui apa yang kita kerjakan. Saya percaya ada saja caranya Tuhan untuk memulihkan keadaan kita. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi hari-hari ini, khususnya di Jumat Agung ini. Kalau sudah sampai ke titik terendah sekalipun, berita ini buat saudara dan saya. Dia tetap mengasihimu. Alkitab tadi berkata, dan aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin Bapak Ibu. Kuatkan hati kita. Saya percaya kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Dan hari ini, kalau kita boleh bersama-sama merayakan Jumat Agung, artinya kita tahu dia sangat mengasihi kehidupan kita. Cawan yang berisi anggur itu sudah diminumnya sendiri, supaya saudara dan saya tidak perlu untuk mengalaminya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan, Kau saat ini melihat setiap hati yang sedang gundah gulana, mengalami kesulitan, tekanan yang luar biasa mendesak kehidupan dia. Bahkan kalau ada yang bertanya-tanya, apakah Tuhan masih mengasihi aku, masih mencintai aku? Biar berita saat ini sampai dalam kehidupan mereka. Tidak pernah ada rancangan buruk dalam Tuhan untuk kehidupan kami. Tetapi Engkau berkata, aku mengasihimu dengan everlasting love, dengan cinta yang seutuhnya, cinta selamanya, dan aku akan tetap memberikan cintaku kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah ini boleh menjadi bagian berkat firman Tuhan yang akan menguatkan, mengokohkan, dan membawa saudara terus kembali kepada Tuhan. Kuatkan hatimu, sebab Dia akan memulihkan keadaan. Yang lemah dikuatkan saat ini, yang susah dihiburkan, bahkan yang sakit disembuhkan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik buat kami. Dan juga Tuhan, biar Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada dalam ibadah saat ini, baik dalam kota, luar kota, dalam negeri, luar negeri. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kau kedangkan tangan-Mu sekali lagi. Terima berkat yang datang daripada Tuhan. Kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua kita berkata amin. Kita selesai dengan ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati. Selamat Paskah.